semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Putri. Pada video ini, saya ingin menjelaskan artikel populer yang saya buat dengan tema anti korupsi. Artikel ini saya beri judul Melawan Korupsi dari Diri Sendiri. Karena saya percaya perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, di video ini saya akan menjelaskan isi artikel dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. Jadi, mari kita mulai. Pendahuluan, lingkaran setan korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak moral, meruntuhkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan bangsa. Di Indonesia, korupsi seakan menjadi lingkaran setan yang sulit diputus jika masyarakat tidak bergerak bersama untuk memeranginya. Mari kita pahami dan melawan korupsi mulai dari diri kita sendiri. Pertama, kita bahas dulu apa itu korupsi. Secara sederhana, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bisa berupa suap, penggelapan uang, gratifikasi, atau sebagai tindakan curang lainnya yang merugikan negara maupun masyarakat. Walaupun definisinya terdengar formal, kita pasti sudah sering melihat kasusnya di berita, tapi jarang disadari adalah bahwa korupsi itu sebenarnya bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah karakter. Ini karena perilaku korupsi muncul dari kurangnya kejujuran dan lemahnya integritas. Mengapa korupsi terjadi? Kalau kita melihat lebih dalam, korupsi bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena integritas pribadi yang kurang kuat. Dua, adanya lingkungan permisif. Artinya banyak orang membiarkan atau menganggap wajar tindakan tidak jujur. Ketiga, gaya hidup konsumtif. Sehingga orang mencari jalan pintas. Dan keempat, kurangnya penegakan hukum yang benar-benar tegas. Tapi dari semua faktor itu, diri sendirilah yang sebenarnya paling berpengaruh. Kalau kita kuat dalam memegang nilai, godaan besar apapun akan tetap bisa kita tolak. Dampak korupsi bagi bangsa. Korupsi punya dampak sangat merusak dan meluas. Pertama, anggaran pendidikan berkurang, sehingga fasilitas sekolah tidak berkembang. Dua, dana kesehatan bocor. Akhirnya pelayanan publik jadi buruk. Tiga, infrastruktur lambat dibangun yang rugi masyarakat sendiri. Nah, yang paling penting, yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika
kepercayaan hilang, pembangunan negara jadi terhambat. Jadi sebenarnya korupsi itu bukan hanya mencuri uang negara, tetapi mencuri masa depan bangsa. Contoh narasi pendukung. Di artikel saya buat, saya memasukkan contoh sederhana dalam bentuk narasi. Ada seorang mahasiswa bernama Adelia. Saat ujian semua temannya menyontek. Tapi Adelia memilih untuk jujur walaupun nilainya mungkin tidak sebaik yang lain. Sikap sederhana seperti ini sebenarnya adalah bentuk nyata melawan korupsi. Mengapa? Karena korupsi ini tidak muncul tiba-tiba dalam jumlah besar. Korupsi selalu dimulai dari hal kecil. Misalnya terbiasa nyontek, terbiasa titip absen, atau terbiasa melakukan pelanggaran kecil lainnya. Kalau kita membenarkan hal kecil itu, lama-lama perilaku korupsi akan dianggap biasa. Langkah sederhana melawan korupsi. Melawan korupsi tidak selalu harus lewat aksi besar. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Contoh, biasakan berkata dan bertindak jujur. 2. Tolak pemberian yang mencurigakan. 3. Laporkan jika melihat tindakan curang. 4. Tidak menyalahgunakan kepercayaan apapun yang diberikan kepada kita. Kalau setiap orang memulai dari diri sendiri, budaya anti korupsi akan tumbuh lebih kuat. Baik, itu tadi penjelasan mengenali artikel saya yang berjudul Melawan Korupsi dari Diri Sendiri. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita bahwa melawan korupsi sebenarnya bisa diambil dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Dan ini di sebelah kanan saya sebagai contoh posternya.